Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Muslimin. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya berasal dari Dompu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan manusia makhluk multidimensional. Selain manusia sebagai makhluk budaya, manusia juga sebagai makhluk individu dan sosial. Membicara tentang manusia seperti tidak akan pernah habisnya, karena begitu unik makhluk yang dinamakan manusia. Menurut Mutaris 1986, WH 1988, dan Bungin 2006, berbeda dengan makhluk lainnya. Selain hawa nafsu, manusia juga dibekali dengan akal. Manusia termasuk makhluk multidimensional atau berdimensi banyak karena memiliki dimensi secara individu, sosial, susila, dan agama. Keberadaan manusia juga bisa dilihat dari sisi biologis, psikologis, antropologis, sosial, dan interpersonal. Banyak dimensi manusia yang melekat pada manusia, menjadikan fungsi dasar yang dimiliki oleh manusia akan saling berhubungan dengan manusia lainnya, sehingga saling memberikan manfaat. Manusia mulanya dianggap sebagai makhluk materialisme, idealisme, vitalisme, dan eksistensialisme. Selain itu, yang telah disebutkan, beberapa rumusan atau definisi lain tentang manusia adalah: yang pertama, Homo sapiens, makhluk yang mempunyai budi; Homo faber, makhluk yang terampil; Homo economicus, atau makhluk yang memiliki dan memperhitungkan prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis; dan Homo religiosus, makhluk yang beragama; Homo loquens, atau makhluk yang pandai berbahasa dan berkata-kata. Pada pembahasan kali ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu dimensi ilmu pengetahuan, yang kedua dimensi keindahan, yang ketiga dimensi agama, yang keempat dimensi keahlian atau bakat, dan yang terakhir dimensi etika. Yang pertama, dimensi ilmu pengetahuan. Manusia memiliki akal guna mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara berpikir. Harapannya, saat proses berpikir dilakukan, akan terjadi perubahan dalam diri manusia. Karena manusia tanpa berpikir, maka manusia tersebut tidak mempunyai makna atau bahkan dianggap tidak ada. Misalnya, seorang akan pergi dari kota Malang ke kota Surabaya. Sebelum berangkat, pasti akan berpikir terlebih dahulu, yaitu berpikir tentang naik kendaraan apa, berangkat dengan siapa, tempat mana saja yang akan dikunjungi, dan lain sebagainya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa manusia tanpa disadari telah melakukan proses belajar guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Secara naluriah, manusia selalu belajar dan mencari pengetahuan. Hal tersebut yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Seorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai cara dan tempat. Menurut ARI ETC 2013, sumber ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman, pendekatan ilmiah, dan dari dalam diri pribadi orang tersebut. Terdapat pepatah yang menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pepatah tersebut, secara tidak langsung seorang akan memperoleh ilmu pengetahuan. Sebagai contohnya adalah saat seorang belajar membuat roti. Dari mulai rasa kurang enak, bantet, warna kurang cerah, dan lain sebagainya, hingga akhirnya orang tersebut bisa membuat roti dengan rasa dan bentuk yang disukai banyak orang. Kesalahan-kesalahan saat membuat roti bisa menjadi pengalaman untuk selanjutnya diperbaiki sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi hal tersebut belum cukup, karena dalam proses belajar dari pengalaman tergantung kepada diri pribadi, yaitu rasio, empiris, intuisi, dan wahyu. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari rasio adalah pengetahuan hasil pemikiran dari manusia itu sendiri. Seorang petani melihat padi di lahan sawahnya ada yang roboh karena angin, di lahan lain ada yang tidak roboh. Setelah diamati dan dilakukan observasi, akhirnya muncullah ide padi yang batangnya pendek tetapi masa panen lebih cepat. Kalimat tersebut merupakan pengetahuan yang bersumber secara empiris, yaitu pengalaman yang dialami seseorang. Intuisi merupakan sumber pengetahuan yang didapatkan oleh manusia tanpa disengaja. Pengetahuan tersebut muncul secara tiba-tiba dalam pikiran kita, tanpa kita pikirkan sebelumnya, bahkan saat bersantai dan bermain dengan teman. Wahyu merupakan pengetahuan yang bersumber langsung dari Tuhan yang diberikan kepada manusia melalui manusia-manusia pilihan, yaitu para nabi dan rasul. Dimensi keindahan.
Seni merupakan bentuk atau wujud karya dari manusia yang memiliki unsur keindahan. Berbagai kegiatan manusia tidak akan jauh dari keindahan, sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi keindahan merupakan bagian dari hidup dari manusia. Wajah kita atau manusia merupakan salah satu wujud dari keindahan, seperti bentuk hidung, alis, bentuk mata, bentuk gigi, dan dagu. Tempat tinggal juga merupakan salah satu bentuk keindahan yang bisa menimbulkan rasa nyaman bagi penghuninya. Bentuk keindahan banyak dituangkan berupa kesenian seiring berjalannya waktu. Sebuah kesenian akan menjadi sebuah kebudayaan. Sesuai perkembangan teknologi, tatanan sosial dan budaya yang berada di lingkungan masyarakat, makna dan wujud keindahan sangat beragam. Keindahan merupakan kebenaran dalam bidang seni. Produk gadget merek Apple dan Samsung masing-masing memiliki nilai keindahan tersendiri bagi para penggemarnya. Harga murah bentuk sama dari gadget Apple KW tidak menjadi indah dan benar karena barangnya adalah tiruan atau bahkan bajakan. Umumnya, keindahan yang dapat dinikmati oleh manusia berupa visual yang tampak dan bisa dilihat mata serta auditori yang dapat dengar oleh telinga. Contoh keindahan lain yang tidak berupa wujud dan dapat dinikmati oleh manusia contohnya adalah persahabatan. Persahabatan yang paling indah yaitu terjadi saat dalam suka dan duka. Teman atau sahabat tersebut selalu mendukung dan memberi semangat, mengingat apa yang telah kita lakukan. Hubungan keluarga yang harmonis antara orang tua dan anak-anaknya. Keindahan bersifat universal, tidak dibatasi oleh waktu, tempat, selera, dan wilayah. Terciptanya suatu karya seni mempunyai tujuan dan motivasi tertentu, dan yang mengetahuinya adalah si pembuat karya tersebut. Terdapat beberapa alasan kenapa manusia menciptakan keindahan. Yang pertama, tata nilai yang usang. Contoh dari keindahan tersebut misalnya film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang diadaptasi dari karya Buya Hamka. Karya tersebut mengisahkan tentang perbedaan putusnya hubungan dua orang manusia berbeda jenis kelamin karena perbedaan latar belakang sosial dan pertentangan orang tua hingga berujung pada kematian. Yang kedua, kemerosotan zaman. Kasus korupsi dan kolusi di Indonesia menunjukkan kemerosotan tata nilai dan hilangnya budaya malu. Iwan Fals melalui lagunya Manusia Setengah Desa mencoba mencari sosok-sosok pemimpin Indonesia yang peduli terhadap lingkungan, pendidikan, dan penegakan hukum. Yang ketiga, penderitaan manusia. Kesusahan dan kesenangan yang dialami oleh manusia bersumber dari perbuatan dan pikiran manusia sendiri. Ketika nafsu ingin menjadi anggota DPR, saat pilihan legislatif sangat tinggi, sehingga biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Kenyataan berkata lain, sang calon legislator tidak lolos dan duduk menjadi anggota dewan. Akhirnya hidupnya makin menderita karena diburu oleh pihak perbankan tentang utang piutang. Yang keempat, keagungan Tuhan. Keberadaan alam semesta merupakan wujud eksistensi keberadaan Tuhan. Keindahan alam yang bisa dinikmati setiap manusia saat merupakan keindahan yang mutlak berasal dari ciptaan Tuhan. Manusia hanya mampu meniru dan mengabadikan dalam berbagai bentuk karya seni seperti lukisan, foto, dan film. Ketiga, dimensi agama. Keberadaan agama berguna untuk menjaga dan memelihara perbuatan dari kesalahan, perilaku menyimpang, serta tingkah laku yang kurang baik bagi manusia. Agama juga memuat norma-norma tertentu guna mengatur kehidupan penganutnya. Pengertian agama menurut KBBI 2020 yaitu ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Di Indonesia, agama yang diakui oleh undang-undang terdapat 6 agama. Pengakuan 6 agama resmi berasal dari PNPS nomor 1 tahun 1965, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yaitu penjelasan ayat 1 tertulis agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh di Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki agama, apapun itu nama agamanya, karena hal tersebut termasuk dalam teks Pancasila pertama.
Selain 6 agama yang diakui oleh negara, terdapat 187 kepercayaan yang terlebih dahulu ada di Indonesia sebelum keenam agama resmi masuk dan menyebarkan pengaruhnya. Keberadaan penganut kepercayaan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap agama apapun pasti mengajarkan tentang kebaikan, kesantunan, dan tata peribadatan kepada para penganutnya. Tujuan agama yaitu memberi motivasi kepada para penganut untuk giat mencari ilmu pengetahuan. Dalam agama Islam terdapat pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Setelah manusia memperoleh atau mempunyai ilmu pengetahuan, harapan selanjutnya yaitu manusia akan mendapatkan penghidupan yang layak dan lebih mengenal Tuhannya. Memasuki era digital saat ini, fungsi agama sebagai pedoman hidup dan penenang hati seperti hilang. Banyak konflik antar agama, bahkan konflik umat seagama. Tahun 2015, umat Muslim dan Nasrani terjadi bentrok karena pihak Muslim menghendaki pemerintah desa untuk membongkar beberapa gereja Kristen di Aceh. Juli 2016 terjadi peristiwa perusakan 11 wihara dan 2 yayasan di Tanjung Badai, Sumatera Utara, karena adanya konflik antara umat Muslim dengan umat Buddha. Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura atau PGGJ menuntut pembongkaran menara Masjid Al-Aqsa Sentani di tahun 2018 disebabkan karena menaranya dibangun terlalu tinggi dari bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Yang keempat, dimensi keahlian atau bakat. Ketika kita atau manusia dilahirkan ke dunia, secara alami kita sudah memiliki bakat atau kemampuan tertentu yang diberikan oleh Tuhan. Kata bakat muncul karena setiap manusia memiliki keahlian atau kemampuan dari lahir tentang potensi-potensi tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bakat seseorang tidak bisa hilang, tetapi karena tidak pernah dilatih atau disalurkan, maka bakat tersebut tidak terlihat, sehingga muncullah istilah bakat terpendam. Banyak orang bisa melihat bakatnya sendiri, tetapi banyak juga memerlukan bantuan orang lain guna mengetahui bakat yang dimiliki. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bakat seseorang berkembang, baik secara lambat ataupun cepat, yaitu lingkungan tempat tinggal, motivasi dan minat untuk belajar, pendidikan, dan ketahanan tubuh. Menurut Semiawan dan kawan-kawan tahun 1990 dan Asrori 2008, bakat dikelompokkan antara lain. Yang pertama, bakat akademik khusus, yaitu bakat yang dimiliki seseorang di bidang akademik. Misalnya bidang matematika seperti Sir Isaac Newton yang dikenal sebagai bapak kalkulus. Bidang kimia, kita saat ini harus berterima kasih kepada Dmitri Mendeleev dengan penemuan unsur kimia dalam tabel periodiknya, dan Anthony Lavoisier dengan hukum konversi massa. Bidang biologi tentu ingatan kita pada sosok Carolus Linnaeus yang dianggap sebagai bapak klasifikasi dan taksonomi dunia. Bidang bahasa baru-baru ini dikejutkan dengan karya monumental dari J.H. Rowling, yaitu serial Harry Potter. Yang kedua, bakat kreatif dan produktif, yaitu seseorang yang memiliki keahlian dalam merancang produk baru melalui ide. Pengamatan kemudian implementasikan dengan merancang produk baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bidang teknologi informasi tertentu mengenal Steve Jobs dengan produk Apple, William Henry Gates III atau lebih dikenal dengan Bill Gates dengan perusahaan Microsoft Corporation. Bidang mekanik seperti Soichiro Honda dengan Honda Motor Company Ltd, Elon Musk dengan mobil listriknya, Mark Zuckerberg dengan aplikasi Facebook, Zancom bersama Brian Action mendirikan aplikasi chatting WhatsApp. Yang ketiga, bakat sosial, yaitu bakat atau potensi seseorang yang mampu membangun komunikasi dengan orang lain, sehingga perkataan atau tulisannya banyak dijadikan rujukan oleh orang lain. Orang-orang tersebut biasanya berbakat di bidang pendidikan, dakwah, motivator, dan konseling. Yang keempat, bakat kinesteik atau psikomotorik, yaitu bakat seseorang atau potensi seseorang dalam memaksimalkan fungsi tubuh. Contohnya adalah para olahragawan, misalnya Mike Tyson dalam bidang tinju, Cristiano Ronaldo dalam bidang sepak bola, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo bakat dalam bidang bulu tangkis, dan Aris Susanti Rahayu dalam bidang panjat tebing. Yang kelima, bakat seni, kemampuan seseorang dalam bidang seni, misalnya bidang lukis ada Avandi Koesoema, penyanyi Iwan Fals dan Didi Kempot, dalam Ki Mantep Sudarsono, penyair Khairil Anwar hingga Sapardi Djoko Damono. Yang terakhir, dimensi etika,
Etika merupakan suatu tindakan atau perilaku yang biasa dilakukan dan memiliki kecenderungan mengarah ke perbuatan baik. Sinonim dari etika yaitu akhlak, budi pekerti, dan tata susila. Etika sendiri memiliki arti kelakuan, kebiasaan, watak, dan cara hidup. Etika akan membantu manusia menemukan kebenaran yang ada dalam diri dan moralitas yang membingungkan. Menurut Abu Hurairah 2913, etika mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi etika dalam tingkah laku dan pergaulan hidup manusia, fungsi etika dalam pergaulan ilmiah, dan fungsi etika profesi. Etika manusia berhubungan erat dengan moral yang dimiliki oleh manusia. Seseorang dikatakan beretika baik apabila memiliki tingkah laku tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya. Permasalahan saat ini, ukuran untuk menilai baik dan buruknya tingkah laku atau moral seseorang bersifat relatif atau tidak sama. Sebagai contohnya, KPK banyak menangkap pelaku korupsi yang notabene adalah para pejabat publik di pemerintahan, bahkan banyak yang berstatus kepala daerah. Keseharian mereka atau para pelaku korupsi disegani di lingkungan komunitasnya, ramah, dermawan, dan santun. Bagi orang yang berada di lingkungan komunitas pejabat tersebut, tertangkapnya karena korupsi diasumsikan karena dijebak atau diumpankan. Tetapi bagi masyarakat umum yang tidak mengenalnya dengan baik, maka moral orang tersebut sudah rusak dan mendapat cap sebagai penjahat negara. Akhirnya, etika akan menemukan ukuran dalam sebuah penilaian yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Menurut Abadi tahun 2016, syarat tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh etika antara lain: yang pertama, tingkah laku atau perbuatan yang dikerjakan seseorang, tetapi orang tersebut tidak mengetahui bahwa apa yang dikerjakan merupakan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, kegiatan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang, tetapi dalam keadaan tidak sengaja. Yang ketiga, perbuatan seseorang yang dikerjakan karena berada di bawah tekanan atau paksaan. Yang keempat, kegiatan atau perbuatan seseorang berdasar pada keinginan sendiri. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang manusia makhluk multidimensional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.